Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi ya setelah sekian lama mungkin tidak bertemu. Saya belum sempat upload ya, jadi ya mumpung ada waktu lah. Saya coba bikin video, upload ya tentang hal-hal terkini, isu-isu yang tentunya menarik untuk dikupas dan dikaji di channel ini. Eh, Beberapa waktu lalu kita melihat ada fenomena baru ya. Banyak orang-orang pintar, banyak orang-orang para pemerhati sosial ya, utamanya pemerhati media sosial yang menyatakan bahwa sekarang ini orang searching, browsing itu sudah jarang. Sekarang ini orang mencari sesuatu di internet gitu ya, itu pakai browser gitu, itu sudah jarang, sehingga istilahnya browsing itu sudah mulai jarang kita dengerin. uh, saya kira yang menjadi salah satu hal yang perlu kita uh, kaji di sini adalah bahwa begitu cepatnya shifting ini ya. Jadi pergeseran paradigma ini kok sangat cepat sekali. Ini yang saya kira menjadi fokus atau topik diskusi kita ya, malam ini. Karena memang ini salah satu fenomena yang terjadi juga ketika misalnya saya ya, segenerasi saya waktu itu masih kuliah gitu ya. Ketika kuliah kita sangat getol sekali, lagi seneng-senengnya browsing ya, pakai Google, Yahoo Messenger gitu ya, Yahoo Search, Yahoo Mail gitu ya. Bahkan pergeseran paradigma dari pengguna Yahoo ke Google waktu itu juga cukup menarik gitu ya. Nah, kala itu yang menarik dari dua brand ini, Yahoo dan Google ini, adalah dua-duanya pakai O-nya tuh dua, sama-sama menggunakan huruf O itu dua. Ada yang bilang bahwa ini adalah simbol gitu ya, simbol dari apa namanya, bisnis digital gitu ya, atau simbol dari sebuah ekonomi digital baru lah begitu. Nah, kita tahu sendiri ketika kala itu ya, Sergey Brin dan co-foundernya ya waktu itu akhirnya juga menyerahkan tampuk kepemimpinan Google kepada inovator-inovator baru ya, yang tentunya mampu menggeser apa namanya, search engine yang lain. Bahkan dengan ada konsep native advertising, ada konsep pay to click, pay per click, kemudian AdWords ya, macam-macam itu. Saya kira Google menjadi raja ya kala itu. Nah, nampaknya Sundar Pichai dan timnya di Google itu sudah memprediksi ya, suatu hari nanti tidak mungkin setiap orang itu netizen lah istilahnya, atau user ya, internet user itu pakai Google terus sebagai mesin pencari. Maka mereka mulai mengakuisisi itu ya kan, YouTube diakuisisi, kemudian Google Plus ya, kemudian mulai bikin produk-produk diversifikasi lain seperti Google Classroom ya, Google Meet, macam-macam lah, banyak sekali produknya itu. Nah, dia bertumbuh pada itu, sehingga walaupun mesin pencarinya saat ini tidak begitu diminati atau sudah jarang ya, karena kita tahu sendiri kalau teman-teman beli laptop mungkin juga sudah langsung terinstall Bing ya, jadi search engine-nya pakai Bing dari Microsoft itu. Nah, ini tentu saja menarik karena kalau kita melihat kompetisi bisnis digital ini sebenarnya unik sekali, karena mereka menggunakan tren ya,
tren itu naik turun dan itu ada buzzernya istilahnya, yang trendsetternya itu ada dan mereka dalam jumlah masif ya, sehingga akun-akun itu terkumpul, tersentralisir, terlokalisir menjadi satu tren baru gitu ya, dan menumbuhkan habit baru. Nah, kita tentunya memahami bahwa karena sekarang banyak sekali medsos ya, ada Snapchat, ada TikTok, ada LinkedIn, dia macam-macam itu, yang akhirnya orang akan ke sana gitu. Orang mau mencari review, mau mencari informasi mengenai kafe yang enak, mencari tempat makan yang asik, tempat nongkrong yang oke gitu ya, atau kafe yang ada musiknya, dia akan langsung cari ke media-media itu gitu ya. Jadi dia sudah tidak bergantung banget kepada Google review misalnya, karena ya kalau kita mau menyelami lagi ke masa lalu, sebenarnya Google review itu kan juga mengikuti model bisnisnya Yelp sebenarnya ya. Ya namanya bisnis yang bisnis cloningan ya, atau bisnis yang terduplikasi dari bisnis lainnya, itu biasanya memang tidak sustain gitu. Beda kalau memang dia benar-benar invent something gitu ya, menemukan sesuatu yang benar-benar baru dan itu benar-benar breakthrough gitu, terobosan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat motif dari para pengguna mesin pencari ya, saat ini kita masih bisa melihat tentunya pengguna mesin pencari ya, seperti mahasiswa ataupun dosen ataupun peneliti ataupun para pengamat itu ya, biasa masih menggunakan search engine, entah itu Bing, DuckDuckGo ataupun Google ini untuk mencari informasi yang sifatnya literatif ya. Jadi lebih ke jurnal, artikel-artikel seperti itu yang terindeks begitu. Ini menarik sekali karena Google Scholar itu kita akui masih sangat kuat ya. Di kalangan akademis dia masih primadona. Jadi seperti itu kira-kira pergeseran paradigma yang terjadi. Namun kalau kita melihat motif lain, misalnya ada teori konformitas sosial ya, teori yang menyatakan bahwa seseorang itu akan merasa diterima oleh sebuah komunitas atau kelompok tertentu jika dia mengikuti tren, jika dia mengikuti sesuatu yang dianggap acceptable di sebuah society begitu. Itu teori konformitas sosial yang menyatakan. Nah, orang-orang yang FOMO ya, fear of missing out, takut kehilangan tren, enggak ngikuti hal-hal baru begitu, biasanya mereka akan lebih cepat googling dan waktunya menggunakan internet itu lebih banyak gitu ya. Nah, saya kira itu mungkin ada juga yang bertanya terus, nasibnya Yahoo seperti apa sekarang di tengah gempuran ya kompetisi bisnis digital dan mesin pencari. Yahoo sekarang ini fokus di Yahoo Yahoo Finance ya, itu sangat terfokus pada bidang keuangan, investasi, instrumen keuangan dan lain seterusnya, shareholding gitu ya. Itu cukup menarik juga dan dia tidak begitu banyak diversifikasi produk, dia fokus di situ, dan itu salah satu pelajaran yang cukup penting karena ketika kita konsisten fokus pada satu bidang tertentu dan dia berhasil menjadi salah satu pionir gitu ya, di samping mungkin Bloomberg atau mungkin New York Times gitu, atau New York Finance atau yang lainnya ya, produk-produk lainnya itu HBR ya, Harvard Business Review itu juga termasuk top tier di